Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Perkasa, atas limpahan rahmat dan nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga kita dapat melalui bulan Ramadan hari demi hari dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing dan menerangi hati kita, yang menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar selalu siqoh billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kelemahan kita itu berawal dari kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup kita, kita selalu membutuhkan Allah. Kita butuh Allah ketika kita diberikan ujian, kita butuh Allah ketika kita diberikan nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, itu maka agar kesabaran kita selalu terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan hatinya. Dengan nikmat iman, ala bizikrillah tatmainul qulub, innamal mu'minun idza dzukirullah wazilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Itu bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahadda wa wajadaka ailan fa'agna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kausar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallah ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seseorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa. Karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati dunia. Akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dinikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa bertemu dengan teman, dia bisa belanja, bahkan dia nunggu midnight sale yang bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah,
hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia untuk bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya menghilang, malamnya lelap, sampai subuh pun bahkan terlewat. Kalau Allah tidak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat, sehingga orang seperti itu kalau dibiarkan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak dalam istidrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kebenaran, itu semua tidak terlepas dari pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Akhir kata, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.